pernahkah kau berpikir, mengapa sesuatu yang tidak kita pahami begitu mudah kita sebut syirik? Di tanah Jawa yang kaya dengan simbol, doa, dan laku batin, ada keyakinan yang oleh sebagian orang dianggap menyimpang, namun oleh sebagian lain justru dirasa sebagai jalan sunyi menuju Tuhan. Kejawen. Kata itu sering membuat kening berkerut, lidah berbisik, dan hati bertanya, apakah kejawen itu agama atau sekadar warisan leluhur? Tapi di balik pertanyaan itu tersembunyi sesuatu yang lebih dalam. Bukan tentang benar atau salah, bukan tentang siapa yang suci atau sesat, tapi tentang bagaimana manusia mencari Sang Pencipta dengan bahasa, rasa, dan cara yang berbeda. Ada yang menyembah lewat sujud, ada yang mendekat lewat laku topo, ada yang menemukan Tuhan dalam diam saat embun pagi menetes dari daun bambu. Lalu, siapakah yang benar-benar dekat kepadanya? Kita hidup di zaman yang serba tergesa, di mana penilaian sering lebih cepat dari pemahaman. Orang dengan mudah menuduh, tapi jarang mau duduk dan mendengar. Padahal, tidak setiap dupa adalah penyembahan, dan tidak setiap simbol adalah kesyirikan. Dalam setiap laku kejawen, ada pesan rahasia tentang asal-usul dan tujuan hidup. Sangkan Paraning Dumadi, sebuah kalimat tua yang mengingatkan manusia untuk kembali pada asalnya, dari Tuhan untuk Tuhan. Tetapi, jika salah dimengerti, kalimat itu bisa tampak seperti jalan mistik yang sesat. Maka, disinilah letak bahayanya, ketika kebenaran dipotong separuh, lalu dihakimi tanpa cahaya ilmu. Video ini bukan untuk membenarkan semua bentuk kejawen, dan bukan pula untuk menuduh siapapun, tapi untuk mengajakmu merenung, perlahan, tenang, dan jernih, sebelum kita menilai sesuatu yang mungkin tidak sedang menentang Tuhan, melainkan mencarinya dengan cara lain. Karena sesungguhnya antara syirik dan tauhid terkadang hanya dibatasi oleh pemahaman yang belum lengkap. Maka, dengarkanlah hingga akhir, agar hatimu tidak berhenti di permukaan dan matamu tak buta oleh prasangka. Mari kita buka perjalanan ini dengan hati yang tenang dan niat untuk memahami, bukan menghakimi. Inilah kisah tentang bayangan antara syirik dan tauhid, tentang kejawen, tentang manusia, dan tentang pencarian abadi menuju Sang Pencipta. Orang Jawa punya cara tersendiri dalam menatap kehidupan. Mereka tak terburu-buru memisahkan antara dunia lahir dan dunia batin. Karena bagi mereka, keduanya hanyalah dua sisi dari satu kenyataan. Tapi disitulah letak persoalannya. Ketika sebagian orang melihatnya dari luar, tanpa sempat menyelam ke dalam maknanya. Ketika seseorang menyalakan dupa, banyak yang langsung berkata, itu penyembahan selain Allah. Padahal, dalam pandangan sebagian orang Jawa, asap dupa bukan untuk disembah, melainkan simbol naiknya doa agar hati ikut terangkat bersama harum yang melambung ke langit. Begitulah kejawen. Ia berbicara lewat simbol, bukan dogma. Setiap gerak, setiap benda, setiap kata menyimpan makna batin yang seringkali tersembunyi. Tapi ketika simbol diterjemahkan secara harfiah, maknanya bisa berubah, bahkan disalahpahami. Inilah yang membuat banyak orang menilai kejawen sebagai jalan yang sesat, karena mereka melihat kulitnya, tapi tak menyentuh isinya. Mereka mendengar mantra, tapi tak memahami doa di baliknya. Mereka melihat sesaji, tapi tak tahu niat suci di dalamnya.
rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kehidupan yang diberi. Dalam Islam, segala amal bergantung pada niat. Tapi dalam penilaian manusia, niat sering tak sempat diselami. Maka apa yang sebenarnya suci bisa tampak seperti syirik, dan apa yang tampak suci bisa tersembunyi niat selain Allah. Kejawen adalah bahasa rasa, dan bahasa rasa tak selalu mudah diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Ia hidup di antara tafsir, di antara harapan dan ketakutan, di antara kerendahan diri manusia di hadapan alam dan Sang Pencipta. Ketika seorang petani meletakkan sesaji di tepi sawah, mungkin baginya itu bukan penyembahan kepada roh, tapi ungkapan syukur bahwa bumi telah memberi dan ia ingin memberi kembali, sekadar tanda terima kasih kepada alam yang diciptakan Tuhan. Disinilah batas antara tauhid dan kesyirikan menjadi begitu halus, karena yang membedakan keduanya bukan pada bentuk lahiriah, tapi pada arah hati manusia. Apakah hatinya menuju Allah atau kepada selainnya? Dan justru karena itulah, kita tidak bisa menghakimi hanya dari tampilan luar. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau harta kalian, melainkan hati dan amal kalian. Maka sebelum kita menilai, bukankah sebaiknya kita bertanya dulu pada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar memahami makna dari laku yang kita lihat? Apakah kita menilai dengan ilmu atau hanya dengan prasangka? Mungkin inilah sebabnya mengapa banyak dari kita mudah saling menyalahkan, karena kita memandang dunia spiritual dengan mata, bukan dengan hati. Maka marilah kita perlahan membuka tabir ini, melihat kejawen bukan sebagai lawan, tapi sebagai cermin yang memantulkan bagaimana manusia mencoba mendekat kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Di balik setiap simbol dan laku kejawen, ada niat, ada rasa, dan ada cahaya yang jika disinari ilmu dan keikhlasan, bisa menuntun kembali pada sumbernya, Sang Pencipta itu sendiri. Ada satu hal yang sering terlewat ketika orang menilai kejawen, bahwa di balik segala simbol, mantra, dan laku batin, ada rasa yang mereka kejar, bukan sekadar ritual. Orang Jawa tidak berhenti pada apa yang terlihat. Mereka menempuh perjalanan sunyi menuju apa yang dirasa. Sebab dalam pandangan mereka, Tuhan bukan sekadar nama yang diucap, tetapi getar yang hidup di dalam dada. Ketika seorang tua duduk bersila di bawah pohon beringin, ketika ia menundukkan kepala, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya, mungkin bagi sebagian orang ia tampak sedang berdiam tanpa arti. Namun di dalam diam itu, ia sedang bercakap dengan Yang Maha Sunyi. Ia tak menyebut namanya dengan keras, tapi jiwanya menggumam dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati. Itulah inti dari pencarian rasa ketuhanan dalam kejawen. Rasa yang tidak bisa diajarkan, tidak bisa diwariskan, hanya bisa dijalani. Mereka menyebutnya ngelmu rasa, ilmu yang tidak tertulis, tapi tercetak di dalam nurani manusia. Bagi orang Jawa, ibadah sejati bukan sekadar sujud yang tampak, tetapi sujudnya jiwa, tunduknya ego kepada kesadaran ilahi. Mereka percaya, bila manusia sudah menemukan rasa itu, ia tidak lagi memerlukan banyak kata untuk menjelaskan Tuhan. Karena Tuhan telah hadir, bukan di langit, tapi di dalam keheningan yang paling dalam. Inilah mengapa orang kejawen bisa terlihat seperti penyendiri. Ia tidak banyak berdebat, tidak ingin membuktikan keyakinannya. Karena baginya, keyakinan itu bukan argumen, melainkan pertemuan. Mereka tidak menolak agama,
tapi menolak kehilangan makna dari agama itu sendiri. Bagi mereka, ritual tanpa rasa adalah jasad tanpa ruh. Dan ruh tanpa kedisiplinan agama akan mudah tersesat di jalan yang bercabang. Jadi, kejawen berjalan di antara dua tepi, antara rasa dan syariat, antara batin dan zahir. Keduanya tidak harus bertentangan, asalkan manusia tahu di mana letak keseimbangannya. Kita mungkin tidak perlu menjadi orang Jawa untuk memahami hal ini. Kita hanya perlu menjadi manusia yang jujur, yang berani bertanya, apakah aku mengenal Tuhan atau hanya mengenal namanya? Sebab itulah pencarian sejati yang ingin disampaikan kejawen. Ia bukan agama tandingan, tetapi bahasa lokal untuk mendekat pada yang maha universal. Dan mungkin itulah sebabnya kejawen tak pernah mati. Karena selama manusia masih mencari makna hidup, ajaran tentang rasa ketuhanan akan selalu menemukan jalannya di hati siapapun yang mendengarkannya dengan tulus. Jika kejawen adalah pencarian akan rasa ketuhanan, maka tasawuf adalah jalan untuk menghidupkan rasa itu dalam cahaya syariat. Keduanya ibarat dua sungai yang mengalir dari mata air yang sama. Satu mengalir dari gunung Islam, satu lagi dari tanah budaya Jawa. Dan di lembah kehidupan manusia, kedua aliran itu sering bertemu, diam-diam, tanpa gaduh. Tasawuf mengajarkan tentang tazkiyatun nafs, penyucian diri dari sifat-sifat yang menutupi nur ilahi. Sedangkan kejawen berbicara tentang ngelmu rasa, upaya untuk menenangkan batin agar dapat merasakan kehadiran Tuhan. Bukankah keduanya sedang berbicara tentang hal yang sama? Tentang jalan menuju Tuhan melalui keheningan hati dan kebersihan jiwa. Dalam kitab para sufi disebutkan, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sementara dalam falsafah Jawa dikatakan, sopo ngerti rasa sejati, bakal ngerti sangkan paraning dumati. Dua kalimat yang berbeda bahasa, namun menatap arah yang sama, ke dalam diri. Orang Jawa yang menekuni laku kejawen dan seorang sufi yang berzikir di sepertiga malam, sesungguhnya berjalan di jalan yang sama, menyepi dari dunia, agar bisa mendengar suara Tuhan. Perbedaannya hanya di kulit luarnya saja, di simbol dan cara berbicaranya. Namun di kedalaman, mereka sama-sama sedang menyucikan hati dari kesombongan, amarah, dan nafsu yang menipu. Sebab dalam pandangan sufi dan juga dalam pandangan kejawen, dosa terbesar manusia bukanlah sekedar melanggar aturan, tetapi ketika manusia lupa pada jati dirinya, bahwa ia hanyalah bayangan dari sang cahaya. Keduanya juga sama-sama menolak untuk menghakimi. Tasawuf tidak sibuk menilai siapa yang salah, siapa yang benar. Ia menuntun manusia agar menyadari dirinya sendiri. Begitu pula kejawen, ia tidak berteriak tentang kebenaran, tapi berusaha hidup dalam keseimbangan antara bumi dan langit, antara diri dan ilahi. Inilah yang sering tidak dipahami oleh banyak orang, bahwa tasawuf bukan sekedar ilmu para sufi, dan kejawen bukan sekedar adat orang Jawa. Keduanya adalah pantulan dari kesadaran yang sama, bahwa Tuhan tidak hanya dicari dalam kata-kata, tetapi dialami dalam keheningan batin. Jika tasawuf mengajarkan fana, lenyapnya ego di hadapan Tuhan, maka kejawen menyebutnya manunggal, bersatunya rasa manusia dengan sang sumber hidup. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi kesadarannya lebur dalam kehendaknya. Ia tidak lagi berkata, aku ingin, tapi ia berkata, kehendakmu yang jadi. Itulah puncak perjalanan rohani, ketika manusia berhenti merasa dirinya pusat semesta dan mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah titipan, sebuah alat kecil dalam simfoni besar ciptaan. Kita bisa berkata bahwa tasawuf adalah bentuk Islam yang paling halus dan kejawen adalah jiwa Jawa yang paling lembut. Dan ketika keduanya bersentuhan, lahirlah keindahan, Islam yang berakar dan Jawa yang tercerahkan. Jadi mungkin daripada menilai kejawen sebagai berbeda,
lebih baik kita melihatnya sebagai cermin lokal yang memantulkan ajaran yang juga ada dalam tasawuf. Cermin yang bergebu mungkin, tapi pantulan cahaya di dalamnya tetap datang dari sumber yang sama. Ada satu hal yang sering hilang dalam perbincangan antara Islam dan kejawen, yakni kebijaksanaan untuk memahami perbedaan tanpa menghakimi. Kita hidup di zaman yang bising. Setiap suara ingin benar, setiap keyakinan ingin menang. Padahal, dalam sunyi yang jernih, kita tahu, kebenaran tidak selalu berteriak. Kadang ia berbisik lembut di hati yang lapang. Banyak orang beragama, tapi sedikit yang benar-benar beriman. Banyak yang hafal ayat, tapi sedikit yang paham maknanya. Sebaliknya, banyak orang yang menempuh jalan kejawen, namun lupa bahwa rasa tanpa tuntunan wahyu bisa menyesatkan. Maka jalan tengah itu penting, bukan sekedar kompromi, melainkan jalan keseimbangan antara keyakinan dan kebijaksanaan. Sebab iman tanpa kebijaksanaan bisa menjadi fanatisme, dan kebijaksanaan tanpa iman bisa menjadi kesesatan halus. Dalam perjalanan spiritual, orang bijak tidak mencari kemenangan, tetapi keseimbangan. Ia tidak sibuk mempersalahkan keyakinan orang lain, karena ia tahu yang sejati bukan pada rupa ibadah, tetapi pada ketundukan hati. Agama mengajarkan aturan, kebijaksanaan mengajarkan cara memahami aturan itu dengan kasih. Dan di antara keduanya, manusia mencari keseimbangan agar tetap menjadi hamba, bukan hakim bagi sesama. Seorang sufi pernah berkata, "Jika engkau menyalakan lilin di tengah malam, jangan tiup lilin orang lain agar cahayamu tampak terang." Itulah kebijaksanaan yang kini jarang dimiliki. Kebijaksanaan untuk tidak merasa paling tahu jalan menuju Tuhan. Kejawen mengajarkan tata krama batin, bahwa berbicara tentang Tuhan pun harus dengan rasa hormat. Karena lidah hanyalah alat, sedang hakikat Tuhan tak pernah bisa dijangkau kata-kata. Islam mengajarkan hal yang sama dalam bentuk yang lebih tegas. Janganlah kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan disinilah keduanya bertemu, dalam kerendahan hati, dalam kesadaran bahwa pengetahuan sejati selalu membawa pada ketundukan, bukan kesombongan. Di jalan tengah ini, seorang manusia bisa menjadi muslim yang taat, namun tetap bijak memahami budaya leluhurnya. Ia tidak harus menolak kejawen, tetapi memurnikannya dari unsur yang menyalahi tauhid. Sebab menolak tanpa mengerti adalah keangkuhan, dan menerima tanpa menimbang adalah kebodohan. Keduanya sama jauh dari kebijaksanaan. Orang Jawa yang sejati tidak cepat menghakimi, karena ia tahu hidup ini ngelmu urid, ilmu untuk menjalani, bukan sekadar menilai. Ia melihat Tuhan bukan hanya dalam kitab, tetapi juga dalam embun, dalam angin, dalam rasa syukur. Dan seorang muslim sejati tidak takut pada perbedaan, karena ia tahu bahwa cahaya tauhid tidak bisa dipadamkan hanya karena bentuknya berbeda. Yang penting bukan rupa luar, tapi arah hati, apakah menuju kepadanya atau menjauh darinya. Jalan tengah bukan jalan kompromi, tetapi jalan kesadaran yang matang. Ia bukan melemahkan keyakinan, melainkan memurnikannya dari ego, agar iman menjadi cahaya, bukan api yang membakar orang lain. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kebijaksanaan sejati. Ketika seseorang bisa teguh dalam keyakinannya, namun tetap lembut dalam menyikapi keyakinan orang lain. Ia tidak butuh menang dalam perdebatan, karena ia telah menang dalam dirinya sendiri. Disinilah Islam dan kejawen bisa berdamai, bukan dengan saling menghapus, tetapi dengan saling memahami. Keduanya bisa hidup berdampingan, selama manusia mengingat satu hal, bahwa semua laku, semua simbol, semua ilmu, pada akhirnya hanyalah jalan, bukan tujuan. Tujuannya tetap satu, mengenal Sang Pencipta, dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Setiap perjalanan rohani pada akhirnya selalu berujung pada satu kata yang sama, pulang. Kita lahir dari keheningan, kita hidup di tengah riuhnya dunia, dan kita akan kembali lagi ke keheningan yang sama.
Yang di sanalah Sang Pencipta menunggu, bukan dengan murka, tetapi dengan rindu. Manusia beragama dengan banyak cara, menyebut Tuhan dengan banyak nama, melalui ritual, doa, zikir, atau laku batin. Namun sejatinya, semua itu hanyalah langkah-langkah kecil menuju satu tujuan yang sama, mengenalnya dan kembali kepadanya. Kejawen menyebut hidup ini sebagai laku mulih maring sangkan paraning dumadi, perjalanan untuk kembali kepada asal mula segala asal. Dan Islam menyebutnya dengan kalimat sederhana, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dua kalimat, dua bahasa, tapi maknanya satu, pulang. Pulang bukan sekedar kematian, tapi kesadaran untuk kembali kepada hakikat diri. Bukan jasad yang pulang, melainkan jiwa yang akhirnya mengenal arah sejatinya. Dan sebelum kita benar-benar sampai, kita akan selalu diuji oleh bayangan. Bayangan ego, bayangan keakuan, bayangan perbedaan, dan kebanggaan. Kita sering terjebak di sana, berdebat tentang bentuk, melupakan makna. Padahal Tuhan tidak melihat seberapa keras kita mengaku benar, tapi seberapa lembut hati kita menunduk kepadanya. Ia tidak memandang baju, bahasa, atau adat, karena semua itu hanyalah kulit. Yang dilihatnya adalah inti, rasa tunduk yang lahir dari cinta. Maka, siapapun yang berjalan dengan ketulusan, yang berusaha mengenal Tuhan tanpa menyakiti sesama, sesungguhnya sedang berada di jalan pulang, meski jalannya tidak sama dengan yang lain. Kadang kita tersesat, kadang kita berhenti karena lelah, kadang kita jatuh dalam keangkuhan. Namun Tuhan tetap menunggu, tak pernah menutup jalan bagi yang ingin kembali. Kejawen mengajarkan, urip iku mung mampir ngombe, hidup hanyalah tempat singgah untuk minum. Maka jangan sombong dengan panjangnya perjalanan, karena yang penting bukan seberapa jauh kita melangkah, tapi seberapa sadar kita akan arah pulang. Dan dalam Islam, kesadaran itu disebut taubat. Bukan hanya menyesali dosa, tetapi juga menyadari bahwa kita selama ini terlalu jauh dari sumber cahaya. Mungkin disinilah akhirnya kejawen dan Islam bertemu dalam kesadaran bahwa manusia tidak memiliki apapun selain kesempatan untuk kembali. Pulang bukanlah akhir, tapi awal dari perjumpaan yang sejati. Saat ego lenyap, saat dunia menjadi sunyi, hanya ada satu yang tersisa, rasa damai, karena akhirnya kita mengenal siapa diri ini dan kepada siapa kita akan kembali. Jadi, sebelum semua ini berakhir, sebelum kita benar-benar sampai di ujung napas, semoga kita sempat mengenal arah pulang itu. Bukan jalan yang dibentuk oleh doktrin semata, tapi jalan yang diterangi oleh rasa, oleh iman, oleh cahaya kesadaran. Karena di ujung semua perbedaan, tidak ada lagi aku dan kamu. Tidak ada Islam atau kejawen. Yang ada hanyalah satu kesadaran bahwa kita semua adalah makhluk yang sedang berusaha pulang kepada Tuhan yang sama. Dengan cara yang mungkin berbeda, namun dengan hati yang rindu akan satu hal, kebenaran yang abadi. Saudaraku, setelah kita menelusuri perjalanan panjang tentang hubungan antara Islam dan kejawen, satu hal menjadi jelas, bahwa kebenaran tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama. Ada yang datang lewat kitab, ada yang lewat simbol, ada yang lewat laku hidup dan kesadaran batin. Namun semuanya akan berujung pada satu arah, yaitu tauhid, penyatuan hati kepada Sang Maha Pencipta. Bagi sebagian orang, kejawen mungkin dianggap aneh, penuh mistik, bahkan menyesatkan. Tapi jika kita menyelaninya dengan hati yang jernih,
kita akan melihat bahwa banyak nilai kejawen sejatinya selaras dengan Islam, tentang kesadaran diri, tentang menjaga keseimbangan alam, tentang rendah hati, dan tentang laku batin menuju Allah. Namun tentu saja, bukan berarti semua tradisi Jawa otomatis benar. Islam tetaplah timbangan utama. Apapun yang bertentangan dengan tauhid harus ditinggalkan. Tapi yang sejalan, yang menuntun jiwa untuk lebih dekat kepada Allah, mengapa harus dimusuhi? Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tapi untuk memurnikan maknanya. Kejawen sejati bukan penyembahan roh atau benda, tapi perjalanan spiritual orang Jawa untuk menemukan Gusti dalam dirinya. Dan jika perjalanan itu berujung pada la ilaha illallah, maka disitulah harmoni sejati tercipta. Mungkin sudah saatnya kita berhenti saling menuduh, berhenti merasa paling benar, dan mulai menumbuhkan rasa saling memahami. Karena musuh terbesar bukanlah perbedaan keyakinan, tetapi kebencian yang tumbuh dari ketidaktahuan. Jika kamu merasa video ini membuka pandangan baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang memahami bahwa Islam dan kejawen tidak selalu bertentangan. Kadang mereka justru dua jalan yang menuju satu tujuan, mengenal Allah dengan seutuhnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu ini menjadi penerang dalam perjalanan spiritualmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.